Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di dalam mata kuliah Finansial Teknologi, kita akan membahas pokok bahasan dan mempelajari bersama tentang fintech innovation ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengupas bagaimana bentuk-bentuk inovasi yang dihadirkan di dalam industri finansial teknologi atau merupakan pengembangan-pengembangan inovasi yang dilakukan di dalam sektor keuangan, yang mana secara khusus meliputi industri di keuangan, baik itu dari sisi sektor perbankan, kemudian sektor non-bank, ya, yang mana di dalam aktivitas operasional perusahaan-perusahaan sektor keuangan tersebut saat ini bermunculan ya atau berkembang bentuk-bentuk inovasi yang dihadirkan ya dari aspek kegiatan operasional yang selama ini berjalan sehingga mendukung industri finansial teknologi itu bisa mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan masif sehingga memberikan kontribusi bagi setiap pihak yang memanfaatkan sarana yang dihadirkan di dalam inovasi pada industri finansial teknologi. Baik, kita lihat yang pertama, inovasi teknologi di dalam sektor keuangan, ya secara umum bentuknya ya itu ada dua komponen atau dua unsur atau dua jenis ya. Inovasi teknologi dalam sektor keuangan yang pertama ada inovasi keuangan digital ya. Kemudian yang kedua ada inovasi pelayanan keuangan ya. Inovasi keuangan digital itu merupakan perubahan pengembangan dari kreativitas upaya di dalam sisi sektor keuangan untuk ya untuk mengubah atau mentransformasi ya kegiatan operasional di dalam sektor keuangan, kemudian menggunakan kanal-kanal yang bersifat digital atau bersifat visual. Itu secara sederhana dari sudut pandang inovasi keuangan digital ya. Jadi ada transformasi yang dilakukan atau perubahan yang dilakukan di dalam sektor keuangan untuk mengubah pola-pola yang selama ini dilakukan secara fisik ya. Maka mereka mengubah mekanismenya berbasis digitalisasi atau berbasis visual atau tadi kanal-kanal melalui media digital. Kemudian yang kedua, bentuk inovasi pelayanan keuangan. Di dalam teknologi sektor keuangan atau di dalam industri fintech, inovasi pelayanan keuangan ini berkaitan dengan pengembangan, ya, pengembangan atau peningkatan dari sisi aspek pelayanan keuangan dari jasa atau layanan-layanan keuangan yang selama ini itu dilakukan berbasis offline ya atau berbasis langsung ya, maka hampir sebagian besar pihak di dalam perusahaan sektor keuangan mengembangkan banyak aspek bentuk layanan atau jasa keuangan dengan menerapkan tadi bentuk-bentuk digitalisasi atau visual. Mekanisme berbagai jenis transaksi ya yang dihadirkan, kemudian jenis-jenis investasi yang dihadirkan saat ini menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih responsif bagi perusahaan-perusahaan sektor keuangan yang terlibat di dalam industri fintech untuk memberikan prioritas pelayanannya secara real time. Jadi inovasi pelayanan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi atau bisnis yang dilakukan di dalam sektor keuangan. Ya, secara umum pelayanan keuangan itu bisa dilihat dua kepentingan ya. Yang pertama adalah kepentingan yang berkaitan dengan transaksi dan yang kedua adalah kepentingan yang berkaitan dengan investasi. Ya, jadi di dalam inovasi teknologinya, pelayanan keuangan menghadirkan berbagai jenis fitur, berbagai jenis platform yang memudahkan ya memudahkan bagi mitra di dalam sektor keuangan
untuk bisa tadi mendapatkan prioritas pelayanan untuk kepentingan transaksi, dan yang kedua ada kepentingan untuk investasi. Itu setidaknya dua gambaran besar perubahan atau hal yang terjadi di dalam dua inovasi teknologi pada sektor keuangan atau yang terjadi di dalam industri fintech. Tadi penjelasan berkaitan dengan inovasi keuangan digital, itu secara narasi atau deskripsi, inovasi keuangan digital merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Ya. Jadi di dalam inovasi keuangan digital itu banyak perusahaan-perusahaan di sektor keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank, itu melakukan pembaharuan, pembaharuan atau pengembangan atau menciptakan sesuatu hal yang baru ya dari aktivitas yang mungkin sebelumnya tidak dilakukan, kemudian mereka melakukan tersebut ya. Ya contohnya adalah bagaimana mekanisme kegiatan operasional bisnis di sektor keuangan itu mereka lakukan atau mereka kerjakan melalui basis kanal-kanal digital, kanal-kanal visual ya. Dari mulai proses bisnisnya, kemudian model bisnisnya, serta instrumen keuangannya atau produknya. Ya, saat ini hampir sebagian besar mekanisme kegiatan bisnis di sektor keuangan ya, secara umum seperti di perbankan ya, kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, atau jasa keuangan itu sudah ada pembaharuan aktivitas ya, atau ada inovasi keuangan digital yang dilakukan. Ya, semula kita mungkin ketika mengakses ya aktivitas atau mungkin instrumen produk di perbankan harus datang langsung ke banknya. Tapi saat ini hampir sebagian besar ketika orang ingin misalnya untuk menempatkan dananya di bank atau menabung ya dengan atau produk-produk yang ada di aktivitas penghimpunan, ya mereka sudah bisa mengaksesnya melalui kanal-kanal digital yang disediakan oleh masing-masing bank, ya termasuk model bisnis yang berjalan, ya bagaimana beberapa aktivitas yang dilakukan di dalam kegiatan bisnis sektor keuangan seperti di perbankan sekarang contoh secara efektif dan efisien lebih mudah ketika misalnya akan melakukan pengajuan perkreditan ya atau misalnya pembukaan rekening baru atau misalnya lagi juga menggunakan jasa atau layanan keuangan melalui platform yang disediakan oleh masing-masing perbankan ya. Belum lagi di sektor keuangan yang sebagai perusahaan startup ya untuk kepentingan transaksi maupun investasi tadi ya banyak perusahaan-perusahaan startup yang hadir sebagai pemenuhan kebutuhan layanan keuangan digital terutama dari aspek transaksi ya kita tahu ada namanya e-wallet ya atau digital payment yang mungkin saya rasa teman-teman juga sering menggunakan instrumen tersebut itu juga memberikan kemudahan ya akses bagi setiap mitra di jasa keuangan untuk memanfaatkan platform digital tersebut dalam aktivitas ekonomi atau kegiatan bisnis sehari-harinya. Jadi di dalam inovasi keuangan digital itu ada pembaharuan proses bisnis yang dilakukan, ada model bisnis baru yang diciptakan, dan yang ketiga ada instrumen keuangan ya atau produk-produk itu ya bisa disajikan ditampilkan dalam bentuk aspek visual. Misalnya ada individu nasabah ingin pengajuan kredit secara online, kanal-kanal digital itu tersedia ya. Ya, platform tersebut atau instrumen tersebut tersedia di dalam ekosistem digital yang ada di dalam sektor keuangan. Kemudian yang kedua, inovasi pelayanan keuangan. Ini berkaitan dengan inovasi fintech memberikan penawaran pada pasar dalam setiap lini bisnis layanan keuangan dapat lebih responsif dan kompetitif. Ya. Implementasi inovasi layanan keuangan mengarah pada efisiensi dan berorientasi pada pelanggan atau masyarakat atau nasabah ya atau konsumen. Inovasi fintech berkembang dengan adanya model bisnis dan teknologi terbarukan.
Ya, selain tadi ada inovasi keuangan digital, di dalam inovasi teknologi sektor keuangan atau di dalam industri fintech, ada namanya inovasi pelayanan keuangan. Yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam inovasi pelayanan keuangan itu ada pembaharuan dari aspek kepentingan untuk transaksi dan yang kedua ada kepentingan untuk investasi. Ya, hampir sebagian besar sektor keuangan, baik bank maupun non-bank atau perusahaan startup yang mereka serupa sebagai lembaga atau perusahaan yang menjalankan aktivitas sama seperti di sektor keuangan, seperti tadi ada e-wallet ya atau digital payment ya, ketika mereka memberikan kemudahan akses transaksi secara digital, itu mereka memberikan beberapa alternatif ya atau pilihan layanan keuangan berbasis digital, terutama dari aspek transaksi ya. Kita lihat hampir sebagian besar misalnya di contoh di perbankan melalui internet banking, melalui misalnya ATM, melalui m-banking itu banyak sekali fitur pelayanan keuangan yang bisa diakses secara digital. Banyak jenis atau mungkin banyak eh, macam-macam kebutuhan untuk melakukan transaksi ya, kepentingan transaksi misalnya untuk pribadi atau mungkin untuk bisnis itu semua bisa ditawarkan atau tersedia di kanal-kanal pelayanan keuangan tadi ya, termasuk juga yang tersedia di digital payment ya. Yang mana juga selain mereka untuk kepentingan transaksi juga banyak sektor keuangan yang menghadirkan kanal atau fitur yang tadi untuk kepentingan investasi ya. Itu wujud dari bagaimana implementasi inovasi pelayanan keuangan memudahkan, mempercepat atau menciptakan efisiensi sehingga ada orientasi pelayanan yang tentunya memberikan kemudahan bagi setiap pelanggan atau nasabah atau setiap individu atau mitra untuk mengakses pelayanan keuangan yang saat ini eranya adalah era digitalisasi. Itu beberapa hal yang dikembangkan dan saya rasa inovasi pelayanan keuangan ini juga terintegrasi ya dengan banyak mitra, apalagi contoh di era saat ini ada perdagangan elektronik atau e-commerce yang mana mereka juga akan bermitra dengan mekanisme pembayaran berbasis digital ya, baik itu melalui perbankan atau melalui layanan keuangan dari perusahaan e-commerce itu sendiri atau mereka bermitra dengan beberapa mekanisme pembayaran atau pelayanan keuangan melalui perusahaan startup ya yang menyediakan transaksi pembayaran berbasis digital. Kemudian yang berikutnya adalah faktor utama evolusi dalam inovasi fintech. Ini saya ambil referensinya dari beberapa peneliti ya. Jadi di dalam perkembangan ya inovasi finansial teknologi, kenapa di dalam inovasi fintech itu mereka tumbuh dan berkembang, itu dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah kekuatan permintaan atau demand side, dan yang kedua adalah penawaran side. Jadi ketika banyak pihak di dalam perusahaan industri fintech itu berkembang untuk menciptakan inovasi teknologi, ya, itu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dari faktor atau dari hal yang mempengaruhi dari sisi kekuatan permintaan dan sisi kekuatan penawaran. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, faktor bersumber dari sisi permintaan. Ya, pergeseran preferensi konsumen yang mempengaruhi permintaan terhadap inovasi. Ya. Jadi pergeseran preferensi konsumen yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap inovasi. Kemudian perubahan preferensi juga terjadi karena pengaruh faktor demografi yang mendorong permintaan seperti akseptansi yang meningkat dari kelompok yang memang tumbuh dengan teknologi digital atau digital natif dan para milenial. Inovasi teknologi dalam layanan keuangan berkembang dengan pesat dan dengan cara-cara baru serta memanfaatkan model-model bisnis yang berbeda. Jadi kenapa di dalam
industri fintech itu sangat masif perubahan inovasinya karena dipengaruhi oleh faktor atau bersumber dari sisi permintaan. Ya. Sisi permintaan siapa? Permintaan dari pasar, permintaan dari konsumen atau dari nasabah atau dari masyarakat, ya, atau dari mitra yang memang menghendaki, ya, karena kita sudah memasuki era digitalisasi. Apalagi kemarin beberapa tahun ke belakang kita dihadapkan pada faktor terjadinya COVID-19, ya, di mana pada saat itu individu dan semua pihak mobilitasnya itu dibatasi, ya. Mau tidak mau maka setiap pihak khususnya di sektor keuangan yang saat itu mereka sudah mempersiapkan sarana teknologinya, ya mereka tinggal jalan saja. Tapi bagi pihak-pihak perusahaan yang belum siap untuk melakukan digitalisasi, ya mereka kesulitan pada waktu itu untuk memenuhi berbagai aktivitas dari pihak mitranya secara individu maupun secara perusahaan. Maka perkembangan di dalam terjadinya COVID-19 atau pandemi kemarin, ada beberapa pihak yang mungkin bisa diambil analisanya, ya, itu bisa menjadi pemicu pendorong tercepat perkembangan teknologi, apalagi di sektor keuangan, ya. Dan itu saya rasa benar terbukti bahwa saat ini orang memang secara perilaku juga sudah berubah karena kondisi waktu pandemi kita juga mau tidak mau ya mengakses atau mengoptimalkan sarana prasarana teknologi. Ya, bahkan mungkin dulu waktu pandemi kita pesan makan saja harus melalui media online, ya, atau melalui kanal digital yang tersedia. Apalagi di sektor keuangan, ya, ketika untuk bertransaksi atau untuk investasi dan sebagainya, ya memang dari segi permintaan memang pasar menghendaki bahwa beberapa sektor keuangan itu ingin ada perubahan, ya, ada perubahan inovasi untuk mengembangkan yang namanya teknologi digital, ya. Jadi tadi proses bisnisnya berubah, model bisnisnya berubah, instrumennya berubah, sehingga hal tersebut ya dioptimalkan, dimanfaatkan oleh tadi banyak konsumen, banyak nasabah, banyak individu, banyak mitra. Dan itu terbukti, ya, terbukti bahwa sisi permintaan yang dikehendaki oleh pasar, kemudian perusahaan-perusahaan sektor keuangan itu mampu menciptakan inovasi keuangan digitalnya, ya, atau banyak inovasi-inovasi digital yang diciptakan, itu mendapatkan respon yang baik, ya, oleh pangsa pasar. Artinya apa yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan di dalam industri fintech itu ternyata memberikan manfaat atau kontribusi, dan itu seiring dengan perubahan perilaku yang memang individu saat ini atau masyarakat saat ini memang nyaman dengan sesuatu hal yang bersifat lebih praktis, lebih simpel, lebih cepat, lebih responsif. Itu ya, terutama bagi pihak-pihak yang memang ada kelompok yang memang tumbuh dengan teknologi digital atau tadi ada namanya digital natif, ya. Digital natif itu kategori kelompok yang memang sejak awal sudah terbiasa dengan sarana prasarana teknologi, ya. Jadi mereka ketika diberikan atau dihadirkan platform-platform yang diciptakan dari inovasi teknologi digital di sektor keuangan, ya mereka mudah saja untuk mengaksesnya, mempelajari dan seterusnya. Dan itu terbukti dari survei OJK yang tahun terbaru setelah pandemi tahun 2022 menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital di Indonesia itu sangat tinggi, ya, nilainya. Kalau tidak salah sekitar 80%, ya, sekitar 80%-an inklusi keuangan digital masyarakat di Indonesia, karena tadi mereka individu atau pihak yang memang sudah terbiasa mengakses sarana teknologi. Ketika perusahaan sektor keuangan menghadirkan inovasi teknologinya, yang mereka akan mudah cepat beradaptasi, mudah cepat menggunakan, mudah cepat mengakses, dan memahami apa-apa yang dihadirkan di dalam inovasi teknologi sektor keuangan tersebut. Itu jadi yang mempengaruhi kenapa inovasi di fintech itu berkembang, karena memang faktor permintaan pasar, ya,
baik dari konsumennya, baik dari individu, nasabahnya, masyarakat, mitra perusahaan memang ingin sektor keuangan itu ada kemudahan akses ya atau kemudahan untuk bertransaksi, berinvestasi dan seterusnya. Kemudian faktor yang kedua, inovasi fintech berkembang atau adanya perubahan itu dipengaruhi oleh faktor sisi penawaran. Ada dua kata kunci dari sisi faktor penawaran, yaitu perubahan regulasi keuangan dan struktur pasar. Kemudian yang kedua, aspek dalam manajemen risiko dalam berbagai aktivitas keuangan perusahaan. Hadirnya bentuk inovasi keuangan digital atau bentuk inovasi teknologi di sektor keuangan, pemerintah ini berkaitan dengan regulasi, ya, itu sudah banyak sekali menciptakan kebijakan, ya, atau regulasi, atau membuat pedoman dan peraturan, ya, berkaitan dengan struktur pasar di sektor keuangan yang sekarang berubah mengarah pada transformasi digitalisasi, ya. Jadi dulu waktu industri fintech itu hadir ya, atau kegiatan bisnis fintech itu hadir di tengah-tengah aktivitas ekonomi, itu belum banyak muncul regulasi berkaitan hal tersebut ya. Sehingga mungkin ketika terjadi aktivitas berbasis online ya terutama di kegiatan penyaluran dana, itu banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur atau standar dari aktivitas penyaluran dana atau perkreditan atau pinjaman ya. Sehingga itu yang menjadi banyak polemik permasalahan yang terjadi. Seiring perjalanan maka dari sisi inovasi keuangan digital atau inovasi teknologi sektor keuangan, pemerintah bergerak cepat ya menawarkan dasar hukum atau payung hukum atau regulasi keuangan dan struktur pasar bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam industri finansial teknologi. Itu ya, sehingga ketika mereka menjalankan aktivitasnya melalui platform digital, itu sudah ada payung hukumnya ya atau sudah ada dasar hukum yang memperkuat ya bahwa perusahaan tersebut atau sektor tersebut baik perbankan maupun non-bank ya sudah mendapatkan izin resmi ya oleh pihak pemerintah sebagai otoritas yang berwenang baik itu melalui Bank Indonesia maupun melalui OJK atau melalui kementerian terkait ya. Jadi saat ini dari sisi penawaran artinya bahwa ketika pihak-pihak yang terlibat di dalam industri fintech itu sudah legal untuk mengakses, menggunakan, memanfaatkan ya sarana-sarana inovasi yang dihadirkan di dalam industri fintech. Kemudian yang kedua termasuk aspek di dalam manajemen risiko ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan fintech juga saat ini ada beberapa SOP atau prosedur yang diciptakan ya berkaitan dengan antisipasi atau manajemen risiko yang dihadirkan dan itu serupa yang juga dilakukan di dalam aktivitas berbasis offline ya seperti di perbankan ya di manajemen perbankan itu ada mekanisme untuk manajemen risiko bank ya. Hal serupa juga dilakukan di dalam industri fintech. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam aktivitas industri fintech mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan atau mengelola jenis-jenis risiko yang mungkin nanti akan dihadapi ya atau mungkin akan menjadi penghambat ketika mereka menjalankan kegiatan bisnisnya berbasis digitalisasi ya. Baik itu untuk kepentingan penghimpunan dana, penyaluran dana, atau jasa atau layanan keuangan. Jadi termasuk tadi manajemen risiko dari sisi inovasi keuangan digital ya, proses bisnisnya, model bisnisnya, instrumen keuangannya, termasuk bagaimana manajemen risiko dari sisi pelayanan keuangan ya, fitur-fitur untuk transaksi yang dihadirkan apa saja, kemudian fitur-fitur yang dihadirkan untuk investasi apa saja, itu juga perlu dihadirkan mekanisme pedoman dan peraturan kegiatan bisnisnya bagi perusahaan fintech masing-masing. Jadi dari sisi penawaran sudah ada regulasi atau payung hukum ya dasar hukum yang menjadi legalitas bagi setiap pihak ya. Bagi perusahaan fintech ya mereka punya kewenangan atau dasar hukum yang
kuat ya atau yang jelas untuk menjalankan kegiatannya secara izin resmi, dan pihak yang mitra untuk mengakses semua layanan tersebut sudah memiliki payung hukum ya, ketika mungkin di suatu saat ketika ada resiko yang terjadi sudah ada mekanisme-mekanisme untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, pengaruh atau dampak industri fintech bagi jasa keuangan ya. Hadirnya tadi bentuk-bentuk inovasi di dalam industri fintech ya, baik itu inovasi keuangan digital maupun inovasi pelayanan keuangan. Di dalam perubahan sektor jasa keuangan itu, fintech memberikan dampak ya, memberikan dampak berkaitan bahwa fintech memiliki potensi untuk memecah atau unbundling ya, dan merestrukturisasi jasa keuangan yang ada. Market share sektor keuangan dalam persaingan menjadi terdistribusi. Kemudian fintech memperluas potensi peluang kepada seluruh pihak dalam mendapatkan akses jasa keuangan. Kemudian di dalam fintech menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, biaya yang lebih murah, serta kenyamanan bagi konsumen atau nasabah dalam menikmati layanan jasa keuangan. Jadi secara umum bahwa hadirnya industri fintech atau inovasi teknologi yang diimplementasikan di dalam sektor jasa keuangan itu memberikan potensi atau memecah sektor jasa keuangan yang ada. Ya. Artinya bahwa saat ini yang terjadi di dalam sektor keuangan, market share-nya itu jadi semakin terdistribusi ya. Jadi pangsa pasar di dalam sektor keuangan itu menjadi terpecah ya. Artinya bahwa ada dua sudut pandang market share yang terjadi di dalam sektor jasa keuangan. Ada sektor keuangan yang mereka memang berjalan untuk sisi offline ya atau konvensional, secara konvensional. Kemudian yang kedua ada sisi jasa keuangan atau sektor keuangan yang memang mereka sudah melakukan perubahan inovasi ya, baik inovasi keuangan digitalnya maupun inovasi pelayanan keuangannya ya. Jadi di dalam aktivitas offline tetap berjalan, kemudian yang kedua di sisi lain market share yang lain ada sisi bagaimana digitalisasi sektor keuangan juga ikut berjalan sehingga persaingannya terdistribusi ya, tidak monoton dikuasai oleh salah satu pihak perusahaan sektor keuangan ya. Termasuk contohnya di perbankan ya, di perbankan saat ini mungkin secara offline mungkin kalau sepengetahuan dari data yang diketahui, jumlah nasabah terbanyak kalau secara offline itu di perbankan punyanya Bank BRI ya, nasabah terbanyak. Ya, tapi kalau dari sisi digital belum tentu dia sebagai nasabah terbanyak, ya. Atau mungkin bahkan terbanyak adalah bank digital. Contoh misalnya seperti Sibank, ya. Sibank itu salah satu bank digital yang memiliki top branding, ya. Sepanjang data yang saya ketahui sampai tahun 2025 ini, Sibank menjadi bank digital yang memiliki kinerja yang baik atau menciptakan top brand dibandingkan bank digital yang lainnya. Itu wujud bagaimana hadirnya finansial teknologi menjadi pemecah ya pangsa pasar antara sisi sektor keuangan yang menjalankan kegiatannya berbasis offline dan yang satunya berbasis online. Kemudian dari aspek hadirnya inovasi di dalam industri fintech itu memberikan peluang ya, memberikan peluang kepada seluruh pihak untuk mendapatkan akses jasa keuangan lebih mudah, lebih cepat. Ya, artinya ada persepsi individu-individu yang selama ini itu menganggap eh, misalnya untuk bermitra dengan salah satu bank atau dengan sektor perbankan secara offline itu mungkin dianggap terlalu ribet, sulit dan sebagainya. Maka ada pilihan ya, pilihan perusahaan startup yang memiliki kegiatan bisnis serupa ya. Contohnya adalah misalnya microfinancing dan peer-to-peer lending
Ya, ketika ada nasabah ingin mengajukan pinjaman atau kredit online, ya mereka punya pilihan, ya punya alternatif untuk mengakses jasa keuangan tersebut selain di sektor perbankan. Apalagi ketika mereka menawarkan kemudahan, kecepatan, biaya lebih murah, kemudian mungkin prosesnya tidak ribet dan sebagainya. Ya, itu salah satu tadi potensi peluang bagi seluruh pihak dapat mengakses. Makanya dari survei OJK itu benar membuktikan bahwa inklusinya tinggi. Semakin banyak orang ternyata menggunakan atau mengakses kanal-kanal berbasis digital di sektor keuangan. Ya, sehingga tadi ada persepsi individu yang mungkin enggan untuk berurusan dengan perusahaan keuangan melalui sistem offline, mereka punya alternatif untuk mengaksesnya secara online atau melalui kanal digital. Kemudian yang terakhir potensi resiko fintech ya. Jadi ketika industri fintech menjalankan aktivitas operasionalnya, maka terdapat beberapa tingkat resiko yang kemungkinan terjadi atau dialami oleh tiga pihak ya. Yang pertama bagi perusahaan fintech itu sendiri, yang kedua bagi konsumen atau nasabah, dan yang ketiga bagi pemerintah. Potensi resiko bagi perusahaan ya ketika industri fintech itu hadir, bagi perusahaan fintech sendiri tentu ya ada resiko-resiko operasional ya. Ketika mereka mengantisipasi bagaimana aktivitas operasional itu bisa lebih optimal ketika melakukan pembiayaan ya. Besaran beban biaya yang dilakukan untuk mendukung aktivitas operasional secara digitalisasi diharapkan memiliki tingkat efisiensi ya, atau bisa nanti ada tingkat keuntungan yang didapatkan, baik itu dari spread based income ya, suku bunga ya, atau mungkin dari fee based income, atau biasanya paling banyak kalau dari sisi digitalisasi condong dari sudut pandang fee based income atau layanan. Ya, kita bisa ketahui bahwa perusahaan-perusahaan di fintech itu kadang untuk mengantisipasi resiko dari sudut pandang finansial, mereka harus melakukan yang namanya manajemen resiko tadi, memilih sudut pandang portofolio mana resiko-resiko yang mungkin berdampak besar, kemudian sedang, kecil, dan seterusnya, itu harus dikendalikan oleh perusahaan fintech sendiri. Kemudian yang kedua bagi konsumen atau nasabah, ya ini berkaitan dengan resiko bagaimana mereka ketika mengakses layanan berbasis digital, berkaitan misalnya pencurian data, kemudian misalnya memanfaatkan data konsumen atau nasabah untuk tindakan penipuan dan sebagainya, ya maka bagi pihak konsumen atau nasabah harus memiliki pengetahuan ya, atau mungkin akses secara bijak ketika melakukan akses kepada platform-platform di sektor keuangan ya. Dan itu juga harus memperhatikan beberapa apa ketentuan-ketentuan ketika akan mengakses perusahaan di dalam industri fintech ya. Kita bisa konsumen atau nasabah harus mengecek dulu atau harus memahami dulu misalnya tentang perusahaan itu legal atau tidak, produknya bagaimana, kemudian resikonya apa dan sebagainya, itu juga harus diperhatikan ya. Maka termasuk tadi ada upaya untuk mengantisipasi resiko yang dihadapi oleh konsumen atau nasabah ya, harus bijak dalam mengakses layanan keuangan. Maka diperlukan upaya pemahaman atau literasi tentang industri fintech dan bagaimana mempelajari, mengetahui tentang akses atau inklusi keuangan. Kemudian yang ketiga bagi pemerintah adalah berkaitan tadi dengan regulasi. Pemerintah dalam hal ini tingkat risiko yang mungkin terjadi dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah mengatur ya, contohnya mekanisme suku bunga ya, suku bunga atau fee biaya di dalam layanan fintech. Jadi pemerintah harus terlibat secara langsung ketika pemerintah menetapkan kebijakan aturan di dalam mekanisme kegiatan bisnis perusahaan keuangan, ya harus ada SOP yang ditetapkan bagaimana memelihara tingkat profitabilitas yang baik, ya atau mungkin tingkat kesehatan yang bank yang baik, atau mungkin terkait dengan permodalan, ya kemudian terkait juga dengan
tingkat likuiditas ya, kemampuan dari perusahaan fintech untuk memenuhi kewajiban kepada nasabahnya itu juga diatur di dalam mekanisme tersebut ya, atau ada mungkin regulasi-regulasi yang mungkin belum diciptakan, maka bisa segera untuk dihadirkan agar tidak terjadi banyak resiko yang dihadapi yang nanti berdampak pada pihak nasabah, pihak perusahaan, apalagi baik pihak dari pemerintah itu sendiri. Termasuk kepentingan dari pemerintah sering mengencarkan kampanye untuk bijak dalam akses keuangan, pemahaman tentang literasi keuangan, atau pemahaman tentang inklusi keuangan, atau mungkin juga ada kajian atau riset yang dilakukan di dalam aktivitas di dalam industri fintech. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Kita tadi membahas tentang bagaimana inovasi di dalam industri fintech yang saya rasa banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan inovasi yang dihadirkan, baik itu dari inovasi keuangan digital maupun dari inovasi pelayanan keuangan, termasuk beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya inovasi di dalam industri fintech dari sisi kekuatan dan penawaran, serta dampak dari industri fintech di dalam sektor keuangan. Kemudian yang terakhir, potensi-potensi risiko yang dihadapi hadirnya industri fintech, baik itu bagi perusahaan fintech itu sendiri, konsumen atau nasabah, dan yang terakhir bagi pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sesi pertemuan hari ini. Jika nanti terdapat hal-hal yang mungkin belum jelas atau mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui platform yang tersedia, boleh melalui grup kelas atau melalui si akad ya, boleh di forum kelas si akad, silakan nanti bisa memanfaatkan sarana tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sesi pertemuan hari ini. Saya akhiri terima kasih atas perhatian dan teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.